wassalam kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita laksanakan pada malam Jumat yang berkah ini mendapatkan curahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat kita diwujudkan oleh Allah dengan penuh maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, wahai sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan obatnya? Maka para sahabat menjawab, baik wahai Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat, penyakit adalah dosa dan obatnya adalah bertaubat. Mungkin dalam keseharian kita yang disebut penyakit itu apa yang mengganggu badan atau jasmani. Betul tidak begitu, Bu? Kalau kita kena batuk, flu, pilek, ya, kadas, kutil, kurap, nah itu baru penyakit. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah penyakit batiniyah, penyakit ruhaniyah. Sehingga ketika Nabi menjelaskannya di hadapan para sahabat, penyakit itu adalah perbuatan dosa. Kalau setiap penyakit tentu ada obatnya. Allah menurunkan penyakit ke bumi ini, Allah pun menurunkan obatnya, menciptakan obatnya. Begitupun dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah sudah menyiapkan obatnya. Apa obatnya? Pintu taubat. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yaddahu bil-lail. Ketahuilah bahwa Allah membentangkan tangannya. Artinya Allah membuka pintu ampunannya untuk manusia bil-laili, pada waktu malam. Liyatuba musi'un nahar, agar bertaubat orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia pada saat siang hari, Allah akan mengampuninya. Allah membuka pintu ampunannya pada malam hari. Wa yabsutu yaddahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Demikian pula Allah membentangkan tangannya, membuka pintu ampunannya pada siang hari, agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam. Dan ini terus berjalan hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Yang demikian ini terus berjalan sebagai sunatullah sampai kelak nanti matahari terbit dari tempat terbenamnya, sampai matahari terbit dari arah barat, sampai datang hari kiamat nanti, Ibu. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada manusia. Seberapapun dosa,
yang dilakukan oleh manusia, seberapapun kesalahan yang diperbuat oleh manusia, asalkan mereka mau bertobat kepada Allah dengan sesungguh hati, pasti Allah akan mengampuni. Bahkan Allah sangat senang manakala hamba-hambanya itu mau bertaubat. Ini bahkan ada ibu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibu tahu baca kitab Riyadhus Shalihin? Pernah baca? Boro-boro kitab Riyadhus Shalihin, Quran Beb dibuka-buka aja. Gitu. Ada satu hadis yang cukup panjang. Bisa? Ini para ustaz-ustaz baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Sungguh Allah itu lebih senang manakala ada hambanya bertaubat kepadanya. Gusti Allah niku seneng kapan sampeyan gelem taubat. Bahkan digambarkan senangnya Allah, ridhonya Allah atas taubat hamba-hambanya itu melebihi senangnya seseorang yang pada saat dia melakukan perjalanan di satu padang pasir yang panas, saat siang hari matahari terik, dengan mengendarai seekor kuda, membawa bekal-bekalnya, ternyata sampai di tengah-tengah padang pasir kudanya itu kabur. Kudanya kabur. Nah, dia ditinggal seorang diri di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan panas. Di saat dia sedang putus asa karena makanan dan minuman yang dia bawa dari rumah juga dibawa kabur sama kuda. Priben rasanya Bu, sampean ning tengah-tengah sawah sampai sedina nutuk langkah kang ngirim, priben rasanya? Ya mengkanan. Dan ini dapat kita bayangkan, seorang musafir ya ditinggal kabur oleh kendaraan yang dia naiki dengan perbekalan yang dia bawa dari rumah juga hilang semuanya. Akhirnya saat dia sedang berputus asa, dia berteduh di bawah pohon yang sangat rindang sampai ngantuk Bu. Sampai ngantuk saking asyiknya. Ada saat panas terik matahari yang menyengat, kemudian dia menemukan pohon yang rindang, lalu dia berteduh, tertidur, ngantuk. Tidak lama kemudian dia terbangun, melek. Begitu terbangun, ternyata kuda yang kabur itu balik lagi. Persis kuda itu berdiri di depan dia. Kira-kira senang tidak? Senang. Saking senangnya si pemuda tadi, dia bermaksud bersyukur kepada Allah. Cuma saking keburu-buruan, saking gembiranya, saking senangnya, dia gugup berdoa salah. Maca doa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma ya Allah, terima kasih engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini salah ngucap, saking senengnya. Sampai-sampai dia ketika membaca doanya salah. Ini gambaran orang yang sangat gembira karena kuda yang tadi kabur itu datang lagi, masih
dikalahkan dengan kegembiraannya Allah ketika manusia-manusia itu berbuat dosa, berbuat salah, kemudian bertobat kepada Allah. Allah sangat ridho kepada hambanya yang seperti itu. Diterima tidak tobatnya? Asalkan tobat itu betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati, kita penuhi bagaimana kaifiyat, bagaimana adab dan tata cara bertobat, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir. Ini kata Nabi bahwa Allah itu selalu menerima taubat hamba-hambanya selama taubat itu dia ucapkan, selama taubat itu dia lakukan sebelum datangnya ajal. Tapi kalau sudah sakaratul maut, sudah tertutup pintu taubatnya. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi bersumpah, wallahi la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Nabi sampai bersumpah, padahal kita yakin bahwa semua perkataan yang keluar dari lisan Nabi pasti benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. Tanpa harus bersumpah pun apa yang diucapkan oleh Nabi pasti benar. Beda dengan kita, ya Bu. Nabi sampai bersumpah, demi Allah katanya, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah tiap hari 100 kali. Berapa kali katanya Bu? Istighfarnya Nabi, permohonan taubatnya Nabi kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi tidak punya dosa. Tidak seperti kita manusia biasa. Nabi sehari taubatnya 100 kali. Padahal beliau tidak punya dosa. Kalau kita dosanya beratus-ratus kali, taubatnya belum. Makanya saat kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah berupa umur kita, berupa kesehatan, itu artinya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya Bu. Jadi aja padu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah waras, alhamdulillah seger. Itu artinya Allah memberikan kita sehat, memberikan kita umur panjang. Itu sesungguhnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Paham betul? Paham betul Bu? Mudah-mudahan. Dan menghadiri majlis zikir ini adalah cara yang paling disukai oleh Rasulullah untuk bertobat, untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit batin. Sebab kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Bu, hati kita ini cuma satu, dan ini menjadi rebutan antara malaikat dan syaitan. Ya Bu. Makanya jangan sampai setan itu betah di dalam hati kita. Kita usir dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan kabur. Setan kabur. Tapi kalau hati kita ya kosong, tidak pernah diisi dengan kalimat dzikri, tidak pernah diisi dengan kalimatut thayyibah, maka itu akan jadi sarangnya syaitan. Na'udzubillah. Itu. Makanya perbanyak kita setiap hari membaca zikir, bahkan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wasabbihuhu bukratan wa asila.
baca tasbih tiap pagi dan sore, aja sampai panjenengan itu dalam 24 jam menjalani hidup dalam satu hari ini tanpa zikir, tanpa tasbih kepada Allah, rugi. Karena apa? Hati kita menjadi sarangnya setan. Makanya sembahyang beli qiyam, hadir di majelis taklim beli qiyam, kahartos beli qiyam. Apa? Ya wis pokono. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, berarti sahabat Abi Hurairah ini mendengar langsung dari Nabi. Makanya kemarin malam ya, saat pembukaan pengajian bulanan di Kaduela saya menyampaikan ini, bahwa para mubaligh, para asatiz ataupun ustazah ini hati-hati saat menyampaikan hadis. Jangan asal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari siapa kamu hadis itu? Ternyata dia dari internet dapatnya. Hadis itu kan harus ada sanad, mata rantai guru. Kamu baca hadis itu dari siapa? Kalau pernah ngaji, pernah pesantren, tentu akan menjawab dari kiai saya, dari guru saya. Seperti apa gurumu menyampaikan hadis itu? Menyampaikan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yomi aksara min sab'ina marrah. Kamu dapat langsung dari guru saya. Lantas gurumu dari siapa? Pasti dari gurunya. Gurunya guru kamu dari siapa? Ya dari gurunya lagi. Terus sampai akhirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanad. Makanya santri-santri di pondok pesantren itu diajarkan oleh guru-gurunya kitab-kitab hadis seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Nah, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar dari Nabi. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah, aku selalu beristighfar, wa atubu, dan aku bertobat, ilaihi, kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari itu, aksara, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari hitungan 70. Lebih dari 70 kali Kanjeng Nabi itu bertobat setiap harinya. Padahal nobati apa Kanjeng Nabi wong duwe dosa. Ya. Seperti dalam sebuah hadis ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, lima taf'alu hadza ya Rasulullah. Karena Siti Aisyah merasa terharu, tidak tega melihat kaki Nabi bengkak-bengkak, karena Nabi sepanjang malam itu melakukan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu kata Aisyah, lima taf'alu hadza ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal jika engkau berbuat salah pun pasti Allah sudah mengampuninya. Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesti beliau ini maksum min jami'il ma'asi, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa, tapi Nabi selalu bertobat, Nabi selalu beristighfar. Ini maksudnya memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Nah, itu Nabi mengajarkan kepada kita jangan sampai
dalam sehari semalam itu sama sekali kita tidak memohon ampunan kepada Allah. Nah, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Suara wis rada srek. Bulan Dzulqa'dah. Apa yang kita tahu saat bulan Dzulqa'dah tiba? Bulan Dzulqa'dah itu bulan haji, ya. Asyhurul hajj, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu orang melakukan ibadah haji. Dan insya Allah di lingkungan kita banyak yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Mungkin saudara kita, tetangga kita, ya Bu ya. Di Temburan saja ada berapa nih? Ada apa? Ini calon haji, ada Pak Haji Juremi beserta istri. Kemudian sebelah sana Kiai Yasin juga dengan Nyai, ya. Ya, kita yang sudah pernah berangkat atau yang akan berangkat atau yang padu pengen berangkat, baru pengennya saja. Mari sama-sama kita mendoakan, ya Bu, khususnya tetangga kita, saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, ya, baik itu dalam perjalanannya dan ibadahnya selama di tanah suci. Tidak ada kesulitan dan tidak menemui kendala apapun di sana, ya Bu ya. Dan kemudian dapat melaksanakan semua manasikul hajj sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga pulang nanti mendapat derajat haji yang mabrur. Tuh. Setiap orang yang berhaji, berangkat ibadah haji, pasti menginginkan derajat haji yang mabrur. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu sekalian perhatikan. Arti mabrur itu apa? Banyak ulama yang menjelaskan tentang kemabruran haji. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya haji mabrur itu adalah haji yang tidak tercampuri dengan perbuatan dosa. Artinya dia betul-betul di sana hanya untuk ibadah, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan dosa selama dia berhaji. Karena godaannya orang haji itu, masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti saya pernah mendapatkan nasihat dari Kang Ayib, Allahu yarham, Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya. Ujian atau godaan orang yang sedang berhaji itu yang paling banyak itu ketika berada di Mekah. Kenapa? Karena memang yang paling lama di Mekah. Sambil menunggu datangnya waktu wukuf itu bisa jadi setengah bulan kita nunggu waktu itu di Mekah. Jadi setiap hari kita hanya sholat berjamaah di Masjidil Haram. Singkiyang ya toli tadarus Al-Quran, simplikiyang ya balik belanja, ya tuku oleh-oleh, segala-gala pengen ditutukui KB. Tembe telung dina di Mekah oleh-oleh wis sepojok. Ya. Jadi jari Kang Ayib godaan ini kono. Terus tanpa terasa, karena di Mekah itu ya satu kamar itu bisa ditempati 15 sampai 20 orang. Akan ngobrol baik. Mending ngobrol sih. Ngandakaken wong mending lah. Ya. Nah, ini tanpa terasa yang dimaksud oleh Kang Ayib ini yang harus dijaga. Itu godaan wong haji. Sebab apa? Kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayomi waladatuhu ummu. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji
kemudian hanya ibadah yang dia lakukan di sana tanpa mencampurinya dengan perbuatan dosa, maka dia akan kembali ke kampung halamannya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dosanya bersih, habis semua. Dosa-dosa rontok kabeh, balik kayak bayi tepi lahir maning, tidak membawa dosa. Itu kalau hajinya dia lakukan dengan benar dan tidak dicampuri perbuatan dosa. Jadi ini karena beli ngandakaken wong, beli ngrasani, beli tukaran. Lah sebab godaannya juga kadang-kadang ya tanpa disadari, itu suami istri tukaran. Ya, mending tukaran ning kamar sih, tukaran ning arepane toko gede. Ya. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai itu terjadi dan dilakukan oleh para jamaah-jamaah haji kita. Amin Allahumma. Semoga para jamaah haji yang berangkat tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, doyan mangan. Terutama ya pakai wokel tapi beli doyan mangan, ya gering gue dari sakit, akhirnya dirawat. Jadi juga boleh ini nanti para jamaah haji di sana doanya, ya Allah Gusti kula nyuwun diparingi sehat, diparingi waras, doyan mangan. Loh, doanya begitu. Sebab kalau tidak doyan mangan, KB rasanya belenak KB. Ya, dikasih makan ini tidak mau, kasih makan ini tidak mau, perang saya belenak KB, ya kok teli kering dah dia. Do boro-boro ibadah. Itulah ibu sekalian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan juga para hujat ingat kepada kita dan mendoakan kita semua segera dapat menyusul, dapat ziarah ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata alis samawati wal ardina alaih wa ajri ya maulana lutfakal khafi fi umurina wa arina sirran jamili sun'ika fi man nuriduhu minka ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wa fadna wa fiqna ma tarda wa asrif anna su'a wa radu anil hasanain rayhanati khairil anam wa ansari alihi wa ashabil kiram wa adkhilna jannata darussalam ya hayyu ya qayyum ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura ya nuran nur wa ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati lan nur akhrijna minadh dhulumati lan nur akhrijna ya Allah wa jami'al hadirin wal hadirat minadh dhulumati lan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana ya Allah ya Allah ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa amidna an-nadhra li wajhikal karim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.